sap batu diikat je ini lekap basah je dia kan. Keriskan ini kan bisa jadi menang. Oh ya, karena lebih jangkau lebih jauh ya. Makanya kami nak Kala pejamkan mata, terbesit masa lalu bangsa. Bangsa yang besar lagi bermoral. Bangga aku terlahir di Indonesia. Ki, gimana kabar? alhamdulillah baik sehat, aman. ya? Allahu Akbar. Allah, walilah ilham. Oke, Ki, Siap. Ki Tapa. Siapa yang sebenarnya nama asli Ikam nih? Nama asli. Hmm. Insya Allah nama asli sejak lahir diberi nama Hasbullah. Hasbullah. Ya, tapi kemudian ditambah dengan Akbar, jadi Hasbullah Akbar. Mun di KTP atau di akte? Di KTP atau di akte tetap Hasbullah, Bang. Hasbullah ya. Siap. Ki Tapa tuh ngapain jadi namanya Ki Tapa tuh? Siapa yang gelar Ikam? Ki Tapa itu dari Ki Ibrahim. Ki Ibrahim alias Boim. Waktu itu kami sedang mencari ganti brand kopi karena brand yang dipakai sebelumnya lah ada terdaftar gitu di Haki. Jadi harus diganti, kemudian kelakar tentunya sambil ngopi gitu kan. Sambil ngopi, kelakar kopi, akhirnya ya sudah muncul beberapa nama yang disampaikan, ada ada opsi. Akhirnya dipilih lah Ki Tapa itu. Oke, Ki Tapa itu. Jadi karena untuk branding Kopi. Produk kopi ya? Ya. Oh, Ki Tapa. Yang meri nama Ki Ibrahim, Pak Camat ini. Ya, Pak Camat dari beberapa opsi yang kita tulis, akhirnya Ki Tapa yang terseleksi. Melekat sampai sekarang jadinya. Ya, jadi tapi tadinya agak-agak ada nak nerima saya sebetulnya dipanggil Ki Tapa karena malu gitu kan. Tahun berapa itu mah? Jadi dipanggil Ki Tapa nih? Kalau nama Ki Tapanya kurang lebih setahun lebih lalu lah. Baru dua ya? Baru karena awalnya kopi camar kan. Gitu. Oke. Kopi Ikam nih sekarang lagi bisnisnya gimana ya, Ki? Bisnis kopi ikan. Ikam nih ada kopi ikan madu kan, ku dengar ya? Ya, itu kan apa ya? Kalau aku kan punya kenangan lah ibaratnya dengan madu, dengan kopi. Ya. Nah, yang sampai ke sini-sininya pada akhirnya ketemu dengan orang-orang yang punya passion yang sama. Akhirnya kita sama-sama bergerak. Nah, yang dibuat brandnya untuk yang pribadinya itu ada kopi dan madu. Kopi dan madu ya? Ya. Ki Tapa itu untuk dua ekor itu ya? Ya, kopi Ki Tapa, madu Ki Tapa. Kalau yang lainnya sebenarnya ada. Cuman sedang di off untuk produk-produknya. Oke, jadi fokus ke kopi dan madu. Ya, untuk saat ini kopi dan madu yang lah lengkap. Menguntungkan nggak sih bisnis-bisnis kayak gini nih? Kalau dari sisi untung, misalnya duit ya ini. Ya. Kita bicara materi lah. Kalau bicara materi, sebetulnya bisnis ini kalau digarap dengan baik dan benar, itu menghasilkan duit. Ya. Contoh Bang, madu. Contoh madu ini ada yang agi gadis yang dibully dari keluarganya di daerah Tanjung dan di ini cerita yang gadis ya. Yang di Penyok sebelah sananya itu agi dayang. Yang di Tanjung itu bisa menghasilkan kurang lebih bukan Tanjung, Kampit 60 liter Bang per bulan. Orang Gidayang nak bini nih? Gidayang 60 liter dikalilah, enggak usah gede-gede ngali ya. 100.000 aja berapa dia dapat sebulan. Tadinya dibully loh Bang dari duit madunya. Dari budidaya madu, ngapain kan cewek melihara madu? Dari tetangga, orang-orang sekitar, orang keluarganya juga gitu?
Konon saudaranya bang. Mau mati. Lagak orang itu bang, mencari aku. Aku bisa bertemu. Itu dari madu aja kan? Ya. Belum dari kopi ya? Kalau yang secara pribadi sebetulnya aku ini lebih banyak kepada edukasinya bang. Oh. Ya, kalau misalnya untungnya sih ada lah, Ya, karena yang aku garap ini kan madu hutan. Oke. Aku ngejual madu hutan, kemudian aku membudidayakan madu nyirun. Ya. Selain madu teran yang kita secara komunitas di Belitung Timur ini lumayan gede. Itu pun juga kalau secara komunitas, kalau dinilai secara Nusantara kita masuklah dalam jajaran produsen madu teran terbesar. Terbesar se-Babel atau terbesar se-Indonesia? Kalau kita mengklaimnya, kita tidak berani saya sebetulnya mengklaim gitu, tapi berdasarkan misalnya dari obrolan sesama pencinta madu di grup gitu, kita diakui bisa memproduksi madu teran secara komunitas itu 3,5 sampai 4 ton per bulan. 3,5 liter Ton. Kiloliter ya. Ya, kalau kelakar masalah itu kita bisa ketemu dengan Pak Ketuanya secara langsung. Oh ya, bisa nanti kita ada kelakar selanjutnya pula. Ini Siap. ya. Ikam nih sebenarnya memang dunia dulu sekolah ngambil sekolah madu atau sekolah kopi gitu sebenarnya? Oh enggak. Kalau pendidikan sebetulnya aku ini di peternakan, Bang. Oh. Jadi ngapain dan nyambung? Oh, mau ternak madu ya, ternak kopi juga ya. enggak lah. Madu kalau di kampus kami enggak ada, Bang, mata kuliah tentang lebahnya. Aku kan spesifiknya di IPB dulu. TUTU, Teknisi Usaha Ternak Unggas. Oh. Jadi sebetulnya ngurusnya Unggas berarti ayam, ya, bibek, ikan apa namanya? Puyo. Ya, puyo gitu dan ya. yang bersayap lainnya. Bu, jadi sekarang ada ikan pigang gitu? Dulu pernah aku pas awal-awal balik ke Belitung nih, aku sempat juga jadi ngikutin Blotu Bari ya, melihara ayam, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya berhenti. Oh, karena masalah modal atau memang karena waktu itu ada kena? Waktu itu saya memang modal tuh ibaratnya karena baru lulus kuliah kan. Baru kerja juga, jadi modal belum gila gagah. Ketika kena penyakit dan harus mulai lagi lah, enggak, ya sudah berhenti. Oke, jadi makanya dari peternakan unggas beralih ke madu ke ya. Itu ya secara dapat pengetahuan dari lain saya sebetulnya dari masa kecil tuh. Oke, kembali ke madu tadi. Untuk prospek ke depannya seperti apa sih? Misal kira aku lah nak belajar, nak nyoba lah. Main madu teran, main madu apa? Oke, kalau madu sebetulnya saat ini kan Indonesia aja boleh dicek itu di situs ekspor impor. Kita salah satu pengimpor madu sebetulnya. Hah? Enggak, kan ada, kira kan negara tropis. Ya, nanti silakan dibuktikan bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara pengimpor madu. Padahal secara akal nih ya, kalau misalnya kita Indonesia itu seharusnya jadi surga lebah kalau kata Kang Debi, guru kami itu, Ketua Umum ILMI, beliau mengatakan bahwasanya Indonesia adalah surga lebah yang seharusnya menguasai pasar madu dunia. Tapi kenyataannya karena apa? Karena mungkin pola pikir masyarakat kita atau gimana? Bukan, karena sambil minum ya? Iya. Iya. Santai Ki. Kok kopi ini anggap lah ya. Karena Bang, dari sisi edukasi saya Bang sebetulnya. Nah, kita kan kalau mellifera, kita kan yang maksudnya yang kayak madu negerinya lah ya ibaratnya. Kalau nyirun, teran, madutan itu madu lokal kita. Ya. Ada madu yang produktivitasnya tinggi. Nah, itu madu jenis mellifera. Aku dari sisi ngenjama saya belum pandai ibaratnya, tapi dari ngedengarkan dari guru, dari Kang Debi dan orang-orang lain yang expert di bidangnya. Saat ini sebetulnya
daerah Sumatera ke atas sana, dari Jambi ke Riau ke sana itu silakan nanti dicek data ya. Kalau enggak salah saya lah ratusan ton per bulan bang menghasilkannya. Oh berarti baru udah mulai saat ini ya? Ya. Itu yang menyebabkan salah satunya harga madu saat ini sedang sedang turun. Oh produksi. Ya. Makanya sekarang pun kita madu teran juga. Sempat lah ada apa namanya, kalau bahasa orang kampung tuh raga-raga ngelindau sedikit lah ibaratnya ngejual gitu kan. Oh iya ya, ini ya. Terus ada kelala peran serta pemerintah misal untuk membantu biar UMKM, untuk melindungi UMKM yang baru sedang mekar nih macam-macam di Biltine ini banyak ya sih kiano? Banyak bang. Kita beri contoh saja lah ya, di anggotanya. Di komunitas Manggar Berdaya. Ya, Manggar Berdaya. Ini kan ibaratnya salah satu campur tangan pemerintah nih melalui kecamatan, memfasilitasi komunitas, ibaratnya membuat wadah, ya kan, membuat wadah. Nah, yang jadi masalah itu kan, misal kita dengar dari banyak apa namanya pelaku UMKM, kami ini kalah harga dengan orang luar karena ongkos kirim mahal, ya kan. Nah, inilah salah satu peran pemerintah tadi kan ya, kepedulian pemerintah terhadap UMKM dengan komunitas Manggar Berdaya yang di apa namanya, anggotanya kurang lebih 271 orang bang. 271 ini ya, Manggar Berdaya aja Semanggar ya. Semanggar ya. Semanggar. Oke. Di situ ada madu, ada kopi, ada kerupuk, ada sukun, ada dan sebagainya macam lah pokoknya. Oh ya, UMKM, pelaku UMKM. Di situ peran pemerintahnya adalah melakukan MOU dengan PT Pos. Nah, jadi salah satu langkahnya adalah dengan PT Pos. Kalau dari pemerintah kan ibaratnya camat tidak akan boleh melakukan MOU dengan PT Pos kan. Nah, tapi dengan komunitas jadi bisa itu dibantu. Jadi setelah MOU ongkos kirimnya itu jauh lebih miring. Ya, itu berarti peran serta prestasi pemerintahnya di macam itu ya, fasilitasi. Ya, kalau dari sisi fasilitasi itu, terus dari sisi kelengkapan dokumen. Nah, sekarang kan kemari itu pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kan, mereka sedang gencar-gencarnya tuh keliling sana sini. Jadi mendata. Nah, apa namanya? Pembuatan dokumen PIRT pun sekarang lebih mudah. NIB, PIRT itu lebih mudah. NIB lah bisa dibuat di kecamatan. Jadi difasilitasi oleh kecamatan. Nomor induk berusaha. Ya, sebelum kemudian PIRT. PIRT itu difasilitasi di perizinan. Bisa datang langsung ke perizinan. Ya. Nah, itu kan artinya peran dari pemerintah itu luar biasa. Dari sisi legal formalnya si produk ini. Ya. Oke, berarti ada ini. Itu apa kan ikan pakai tuh? Tupi andalan ikan terus ini. Tupi Belitung atau tupi apa gitu? Ini karena berarti harus cerita asal usul keluarga gitu kan ya. Kalau di Dendang ini biasanya kalau orang yang pakai ikat kepala kayak gini tuh disebut pendekar, Bang. Karena, ada keturunan Jawara juga ikan. Bukan gitu. Jadi kalau dulu itu yang pakai ikat kepala yang disebut getang ini, kalau lidah orang kami orang Dendang itu nyebutnya getang. Dan beberapa tempat lain juga di kampung pulau kita nih disebut getang. Nah, jadi aku sih cuma mengenang masa-masa dulu lah gitu, masa-masa lalu. Berhubung kakek aku kan adalah guru sinding terakhir, Bang. Sinding silat Belitung ya. Kalau yang di Dendang ya. Ya. Banyak guru-guru yang lain, tapi kalau yang di Dendang karena beliau ndak ada membuat dia kan guru sindingnya itu kan ditunjuk. Bukan karena siapa yang paling jago kan. Itu ditunjuk dari gurunya. Jadi dikumpulkan. Kau yang jadi penerus aku. Nah, ini ndak ada zaman. Jadi makanya yang di Dendang kakek aku guru sinding terakhirnya. Nah, kembali ke ikat kepalanya. Selain pendekar itu kan sebetulnya ikat kepala getang ini secara fungsionalnya ya orang-orang dulu itu yang pakai ikat kepala kayak gini kan. Zaman dulu ya. Orang Belitung zaman dulu ya, bukan hanya ini Belitung kan, orang Belitung ini yang menceritakan kampung-kampung kita lah ya. Jadi ibaratnya secara fungsinya ya karena mereka ke hutan,
ke kebun, ke laut, yang tadi yang pedekarnya jua gitu kan ya, untuk keringat, ya kan? Ya. Inilah kain nok paling bersihnya ketika nak sembayang. Oh, bisa jadi untuk pengganti Jadi kopiah ya? ya, karena kan kalau Sungkuk. kalau getang dulu, kalau ini kan memang kain lah aku bagi 3. Kalau dulu kan memang kain utuh yang panjangnya sedepak lebih yang si pemakai gitu kan ya. Nah, ketika si getang perlu mengikat, misalnya nak bawa sesuatu idang ambinnya, getang ini bisa dipakai untuk buntelan itu, misalnya barang dibungkus, disandang dari sisi fungsinya. Nah, secara fungsional, dan ketika simple, ketika nak bekelai atau pedang ketinggalan gitu kan ya, sap batu diikat jo ini lekap basah jo dia kan. Keriskan ini kan bisa jadi menang. Oh ya, karena lebih jangkau, lebih jauh ya. Makanya kami nak mempopulerkan kembali pakaian leluhur. Oke. Ika tertarik juga itu ikam kan dunia seni ini bro ya, ikam nih. Lah atau memang lah ngalir darah seni atau gimana kayak mana? Nggak tahu juga saya bang tapi saya hobi bang. Hobi ya? Hobi. Kalau misalnya dikatakan darah seni mengalir, almarhum kakek Marjai yang dulu di Dendang, Lurah Dendang, beliau adalah zaman mudanya itu pemain tunel. Pemain tunel. Tunel itu semacam operanya orang. Oh ya, Belitung. tunel ya. Oke. Beliau juga pemain piul. Cerita umak yang menghancurkan biola kakek itu, yang RM7 ke katanya harga, disimpan di kandang ayam, tato kena hujan, perang pecah. Jadi kalau misalnya dari darah, mungkin lah kalau dari ke pertunjukan seni ya, yang seni pertunjukan misalnya puisi, dongeng, ya mungkin lah ada darahnya kalau. Oh ada ya. Kalau, jadi ikam di mendongeng, di main puisi do ya. Ya, dari berteater, mendongeng. Ngapa dak kuliah do ambil itu dulu? Waduh. Diisi atau di mana KJ misalnya? Dulu sebetulnya waktu SMA bukan ndak anak sih bang. Kami kan ibaratnya bukan dari keluarga yang punya modal kuat gitu kan. Oke. Dalam kondisi ayah sakit, umak hanya kerja PT. Aku dipanggil oleh guru BP namanya Pak Sigit waktu itu. Oke. Disarankan ya dari beliau diberi kayak brosur gitu ya. Disuruh kuliah ke IKJ atau ke ISI di Jogja. Ya, benar. Tapi kan karena kembali ngerasa tidak mungkin gitu kan ya. Ya sudahlah, pasrah. Tapi akhirnya yang tadinya ndak niat kuliah pun sampai kuliah, dan cita-cita masa kecil tercapai. Hobi berkesenian tetap jalan di kampus tercinta. Oh, udah tetap ini ya. Sampai sekarang di jalan ke ikam maca puisi, ikam mendongeng itu suaka ikam melakukan seperti itu. Insya Allah lagi. Tapi kalau nulis lah jarang ya. Oke. Kalau dulu itu kan nulis puisi, nulis cerita. Jadi nulis skrip untuk pertunjukan teater, pertunjukan drama. Banyak kepandaian ikam nih. Bener, boleh. Bang, ada sih aku isa sampai ngumpul daftar kumpulan puisi, cerpen atau dongeng-dongeng yang kalau buat ini? Iya. Banyak hilang sebetulnya, Bang. Karena dulu kan misalnya nulis di sembarang kertas kan. Hilang gitu kan. Cuman ada beberapa yang sempat terdokumentasi, jadi yang pada akhirnya diterbitkan. Nah, ini tidak sengaja sebetulnya. Buku puisi kumpulan tulisan ini diterbitkan tahun 2012. Ya ini adalah ada naskah monolog aku, naskah monolog, ada puisi-puisi yang dulu dibawakan, ada dongeng yang aku tulis dan sebagainya. Oh, ini dijual di ini bisa dipesan kayaknya. Oh iya. Secara online aku lupa linknya, tapi bisa lah dicari. Oh gitu ya. Jadi buat yang penyuka puisi-puisi ya. Ada aliran kayak puisi jenis kontemporer, puisi jenis apa ada kayak gitu macam enggak? Apa ya? Banyak apa kan ngapa kan jadi kami nulis puisi itu? Mungkin karena resah kali Bang ya. Resah.
Kalau dulu saya sebetulnya gara-gara tau lah waktu-waktu SMP sebetulnya mulai nulis puisi itu kan. Ketika naksir seseorang misalkan atau apalah meluapkan sesuatu, iya. tulis, celekap, ditapal di di kayu. Iya. Kini disobek, bekelai. Jadi ibaratnya Puisi itu udah langsung cobek dari orang yang wanita. baca. Gitu. Itu kayak kita perlu Oke, ini. oke. Tapi Siap. kita minum dulu Ki, biar Oke, nyaman oke. ngelakar kita. Siap. Karena resah, Bang. Kalau aliran sebetulnya aku enggak tahu aliran apa aku. Iya. Tapi yang jelas kalau aku gaya baca puisinya dari dulu, aku ternyata pas lah kuliah aku baru tahu. Ternyata aku ngikutin gayanya Sutarji Khulsumbahri. Sutarji Khulsumbahri, kemudian gayanya W.S. Rendra, dan belakangan ini ada yang mudanya itu Sosiawan Leak. Nah, aku jenis-jenis mereka gitu dalam mengekspresikan puisinya. Oke. Dan pernah ke manggung di Beltim lah, mungkin dikatakan Beltim pas ada ke momen kalau momen manggung paling yang berkesan lah minimal. Paling berkesan itu pastinya di kalau baca puisinya ya. Kalau baca puisinya itu di waktu di Bandung. Aku diajak ke Fakultas Seni Rupa di ITB. Waktu itu bedah buku. Bedah buku Laskar Pelangi. Nah, di situ pertama kali aku baca puisi yang di Bandungnya. Tapi sebetulnya itu adalah obat. Allah memberikan obat atas kekecewaan aku, Bang. Karena aku harusnya ikut Peksiminas di Sulawesi. Peksiminas itu? Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Di di Sulawesi, di Makassar. Iya. Tapi untuk monolog. Teater monolog. Nah, tapi karena aku kan waktu itu di IPB aku juara 1 tuh, monolog kan. Nah, disaring lagi untuk berangkat ke Makassar. Nah, seharusnya aku berangkat ke Makassar mewakili Jabodetabek gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba enggak tahu kiapa itu gagal. Dan aku sampai meneteskan air mata gitu kan, karena sedih gitu kan. Secara gitu kan ya. Iya. Dapat peluang untuk berangkat ke Makassar dengan gratis kan, diungkose, diberi duit gitu kan, jalan-jalan gratis. Tapi tiba-tiba batal, yang berangkat anak Jakarta gitu. Ya, tapi karena memang murni, karena memang karena ada seleksi dadakan gitu tiba-tiba. Tapi selepas itu ya itu tadi, ketika kita rela terhadap kekecewaan, Allah menggantinya dengan sesuatu yang tak disangka. Toh di situ ternyata aku ketemu dengan seseorang yang besar, Andrea Hirata. Andrea. Sempat jadi fansnya atau aku sempat sangat suka dengan buku-buku beliau gitu kan ya. Sampai sekarang saya suka. Buktinya lah dibaca habis gitu kan. Aku koleksi semua bukunya gitu. Dan dengan sosok Andrea Hirata ya. Kalau Ki mau nikah, misal saya ditampil di sana sampai di mana pula? Misal di Belitung sendiri bisa ke Ikam tampil di tempat-tempat umum, misalnya pada saat football team. Siap. Biasanya kalau puisi di acara Hari Bumi biasanya. Orang Bumi. Lingkungan hidup ngajak. Kemudian aku ngajak bebek kecil gitu kan ya. Untuk tampil bersama. Kalau kemudian malam tahun baru 2011 aku pernah di situ diajak itulah di situ pertama kali aku full body painting, aku baca puisi di situ di malam tahun baru di di Taman Kota. Ya. Kemudian kalau yang berkesan lagi mentas di di Jogja, di itu ya lupa. Nah di situ kami teatrikal. Di gedung berkesenian lah. Gedung itu juga salah satu seru. Kak, puisi, ada ke pengalaman terkait puisi-puisi yang mungkin gara-gara dulu pas saat pacaran, saat ketemu dengan
apa nama sekarang yang jadi istri gitu. Oh. Maksudnya memang Ikam tipe-tipe romantis atau dengan Enggak juga saya Pujangga. sebetulnya. Ah. Karena puisi aku kan bukan puisi yang manis gitu sebetulnya. Tapi ya kalau pengalaman dengan puisi ada beberapa, Bang. Contohnya aku sebetulnya 2 kali pernah diancam dengan UU ITE. Hah? Kok bisa? Iya, waktu itu kan UU ITE akan disahkan. Aku Sebentar, tahun berapa nih? tahun berapa ya? Sekitar 2012. 2012. Gara-gara puisi. Puisi. Jadi aku posting di Facebook dulu, Ah. kan aku lumayan aktif tuh di Facebook gitu kan ibaratnya. Nah, ternyata disinyalir oleh mereka itu menghina gitu kan. Melecehkan. Makanya aku sempat off dari Facebook, salah satunya ya sudahlah, ngapain gitu kan. Aku lah minta maaf gitu. Ada beberapa banyak yang menghujat, ada juga yang mendukung saya sebetulnya. Cuman dikatakan aku salah kamar katanya. Walaupun puisi itu tidak tersirat ya. Kalau kemudian kelakar dengan Bang Israel, Hmm. ibaratnya beliau adalah seorang seniman yang keren lah, Ya, guru ya, bagi ya, aku ya, gitu. ya. Ah, ngapain puisi ini? Harus maksudnya tidak pantas untuk dilaporkan ke UU ITE sebetulnya puisi Oke, itu. Oke, karena ini ya. Nanti kita sambil kita Oke. minum dulu ini. Siap. Jadi? Kurang manis kayaknya Mas. Wah, Oke. wah. Bukan. Wah. Teringat yang tadi Ya, kiap itu. kok bisa gitu lah. Puisi dituntut orang. Kenapa? Apa yang Anda tulis? Waktu itu memang ada hubungannya dengan jenggot-jenggot. Sebenarnya itu adalah keresahan aku tentang kemunafikan, Bang. Isi puisi itu. Ya, begitu banyak kemunafikan ketika orang misalnya kau usah gawe kini. Tapi ternyata yang menyampaikan kau usah gawe kini adalah pelaku gawe kini. Orang yang bilang lu nggak boleh kayak gini, Siap. kamu jalan kayak gini, malah dia yang melakukan hal seperti itu. Ya. Kau jangan ngerokok, tapi dia ngerokok gitu. Siap. Oh, Jadi tidak bisa menjadi sebetulnya- contoh yang baik gitu ya. Ibaratnya aku menyampaikan keresahan lah dalam dalam bentuk hobi aku menulis puisi gitu kan ya. Meskipun puisinya tidak indah-indah amat saya sebetulnya. Iya. Tapi itu mungkin agak-agak menyinggung Ya. oknum tertentu lah. Karena memang setelah dibaca-baca saya kalau misalnya orang yang mudah tersinggung, tapi saya Bang bukan masalah orang mudah tersinggung sih ya. Ketika orang yang anak marah, yang baik-baik aja bisa dikatakan salah gitu. Oh ya, Ya, tergantung. memang nasib aku lah mungkin untuk mendapatkan cobaan seperti itu gitu. Bikin Anda kapok untuk menulis puisi? Enggak, aku tetap menulis puisi meskipun enggak seproduktif dulu gitu. Iya. Kalau dulu itu setiap hari pasti aku ada satu judul puisi yang aku tulis Setiap hari. setiap hari. Waduh, udah ribuan ratusan berarti kalau di ini ya. Kalau dikumpul-kumpul mungkin lah banyak Bang. Satu harddisk penuh lah itu. Oh enggak. Enggak ya? Tapi kalau dari sisi judul tuh lah ratusan Judul ya? Iya. Pernah bikin blog atau apa gitu misalnya untuk menyimpan puisi sekaligus? Dulu sempat Bang. Hmm. Sempat di apa namanya? Nah itu yang aku bilang, ada dulu yang aku ketik pakai mesin tik biasa, itu hilang, tidak tahu kemana conga gitu, hilang begitu saja. Jadi kan aku kan diketik, enggak di print? itu pakai mesin tik manual. Oh. Tik. Jadi Hidup kan kadang-kadang berapa sih sebenarnya? Iya, pakai mesin tik. kadang-kadang kan hidup itu bukan karena teknologi Bang, Iya. tapi kita menikmati kebahagiaan karena apa yang kita jalani, apa yang kita sukai gitu kan. Oke. Dari ratusan ribu bahkan ribuan puisi tersebut, yang satu atau dua yang paling berkesan. Yang paling berkesan, yang Judulnya. paling berkesan itu judulnya itu adalah Jasi Juka ini Bang, yang dijadikan judul bukunya. Oh, kenapa? Karena Jasi Juka itu aku nggak tahu ya, kayak wangsit gitu Bang. Tiba-tiba muncul aja gitu. Ini muncul waktu Kayak aku nomor kelas buntut gitu. muncul aja gitu waktu kelas 2 SMA. Jadi kalau dicari di dalam kamus di Google atau dimanapun, Jasi Juka itu nggak ada Bang. Bukan nama orang itu ya? Bukan, Jasi Juka itu. Jadi Jasi Juka itulah hatiku ini itu tak berlaku hingga aku berbuat begitu memaksa kau malu terpaku gitu kan. Tiba-tiba aja muncul di kepala aku. Belakangan kok bisa Jasi Juka gitu ya. Ah. Nah, jadi kalau yang paling berkesan sejauh ini adalah munculnya kata Jasi Juka itu.
Jasijuka ya. Iya. Walaupun tidak ada di dalam kamus, tidak jelas. Iya, orang nanya apa sih arti Jasijuka? Aku sendiri pun tidak tahu. Hmm. Tapi seperti yang isi puisi di bawahnya. Ada dua sih sebetulnya, puisi dengan judul Jasijuka. Dua judul. Itu yang kalau misalnya dari sekian banyak judul, itu yang yang paling berkesan. Dan yang salah satunya yang pernah dibahas para pemimpin bangsa jenaka. Oke. Pemimpin bangsa jenaka. Tentang apa puisi itu? Jadi menceritakan tentang bangsa kita lah. Tentang bangsa kita. Ini 62 lah ya. Ya, yang berkesan dari puisi ini kenapa? Karena puisi ini dibahas di tempat yang aku tidak seharusnya ada di situ. Karena waktu kuliah itu kan banyak workshop gitu, Bang. Oke. Ternyata itu adalah seluruh yang hadir di situ adalah orang Kristen. Dan aku sendiri yang Muslim. Oh, Yes. Dan puisi itu dibahas oleh Pak Pendetanya. terus? Nah, Ini mereka? it's okay, karena kita adalah Indonesia, Bang. Saling menghargai meskipun aku enggak tahu itu orang Kristen semua ternyata. Dan aku Muslim sendiri dan mereka menghargai dan menghormati aku. Aku hadir di situ untuk mendapatkan ilmu tentang puisi dan teaternya. Oke. Boleh nengok nggak? Minimal itu? sebaik-baik cari kam membacakan puisi Apa ya? atau ini ya jari andal nih kam. Oh, Agak-agak bebas ini ya. Bebas ya. Ditindih. Apa Tindih. ya? Menindih dengan ini. Puisi andal nih kam ya? Puisi andalan. Iya. Wow, apa Yang ya? biar aku nak nengok juga. Aku penasaran juga nengok ikam sambil maca sambil Oke. ini penuh penghayatan dan lain sebagainya. Nah, ini apa nih? Nah, ini. Nah, Pemimpin Bangsa Jenaka. Ya. Bogor, Mei 2006. Kala pejamkan mata, terbesit masa lalu bangsa. Bangsa yang besar lagi bermoral. Bangga aku terlahir di Indonesia. Nafasku hela, semua kini berubah bangsaku, berubah banggaku. Jadi nestapa santun rakyatmu tiada lagi. Karisma pemimpinmu pun terbenam kembali. Ini bisa bahaya sebetulnya. oh. Nah, Kalau zaman Orde Baru udah culik orang. Oke, thank you. Keren Ki, keren mantap. Oke. Itu ya tentang puisi tentang ini seputar ikam ya. siap. Tadi ada juga yang menarik aku dengan lupa tadi membahas Apa itu? masalah kopi. Ki. Kopi siap. Kopi. Ikam kopi kita nih sebenarnya ada ke di Belitung nih kopi asli. Kopi no asli benar-benar maksudnya kopi Belitung. Kalau misalnya tadi ada kita ada madu Siap. gitu. Ini terus no kopi sendiri kopi Belitung ada nggak? Kopi Belitung, siap. Berhubung aku di UPT Balai Perbenihan Tanaman, Dinas Pertanian. PNS ya kan ya. PNS, Bang. Ya. Kita terdaftar ada 2 jenis kopi, Bang. Kopi Liberica Bagu dan kopi Gading Dendang. Itu 2 jenis adalah tanaman yang Otentik. ada di Pulau Belitung ini sejak 1874 di dalam buku apa ya? Pokoknya kalau tidak salah yang nulis itu Ekoma. Oh. Orang Belanda yang nulis. Kopi ini dibawa dari penjajah Belanda zaman itu. Kalau dibawa penjajah Belanda atau dibawa siapanya kami belum bisa memfikskan. Tapi yang jelas orang Belanda yang datang survei waktu itu sudah menemukan 2 jenis kopi ini di 3 distrik, Bang. Zaman dulu kan distrik ya. Distrik Dendang, distrik Linggang, distrik Buding. Dan ini ditelusuri ke 3 distrik ini lagi ada barangnya. Bahkan ada yang ibaratnya yang ketahuan umurnya itu 80 tahun up. Untuk yang Liberica Var Libericanya. Kalau yang Robustanya kopi Gading itu sebagai pembandingnya di Buding ada yang usianya 50 tahun ini, Bang. Segede gini batangnya. Kurang Pohon lebih segini. 50 tahun ya? Yang Robusta, kopi Gading tadi. Sedangkan di Dendang, di Badau, di mana lagi itu kami temukan pohonnya 2 kali lipat, Bang. Besarnya. Ya, artinya itu ya 80 tahun up lah Atas gitu. ya, oke. Bisa dikatakan. Artinya dari sejarah sebetulnya Belitung ini memiliki kopi yang identik seperti yang tadi Ila didaftarkan. Sumber daya genetiknya kopi 2 jenis ini adalah kopi asli kita.
perkebunan ke dulu gitu? Atau memang cuma sekedar tanam orang lepas atau memang Kalau pertanyaan itu aku agak sulit sebetulnya ngejawabnya ketika dikatakan perkebunan. Tapi dari buku yang lain, dari sumber yang lain, dari beberapa kelakar kami kan nyari sejarah kopinya ini Referensi. dengan Ki Ibrahim gitu. Aku sampai ke Bandung, ke Bogor waktu itu perpustakaan LIPI, ke Lampung nyari informasi. Apa namanya? Kita itu ekspor zaman dulu, Bang. Pulau Belitung pernah jadi penghasil kopi berarti? Kalau Yes. Jadi kalau kita baca bukunya Bang Wahyu, sejarah Pulau Balok ya, Kerajaan Balok, Oh ya, dan yang Wahyu lain, ya. itu dituliskan bahwa kita tahun 1000 berapa ratus gitu ekspor parang, kapak, pahat, ya. Di situ juga ekspor beras, ada tulisan lilin, wax. Oh WA. Ya, ada juga kopi, Bang. Meskipun kita nggak tahu ini yang dikirim ekspor ke Batavia itu Bukan lada malah ya? waktu itu tercatatnya seperti itu. Oh malah kopi itu. Ya, ada kopi, cuman kita nggak tahu ini banyaknya gitu kan ya. Entah ke misalnya orang cuman bawa sekarong. Ya. Pokoknya lah dibawa, tercatat di manifest di Batavia itu. Ya, Ya, kita kan nggak percaya sebetulnya awalnya. Masa saya gitu kan ya. Tapi setelah dikonfirmasi ulang gitu kan, ditanyaan pula, Bang, benar ke? Iya. Cuman ibaratnya ya kita nggak tahu. Cuman bagian kecil gitu, Bang. Cuman sebagian kecil dari pengiriman. Ikan paham tentang kopi. Kita ini sebagai daerah pengopi. Ya, siap. Kenapa tidak banyak perkebunan kopi di Belitung sendiri? Itu panjang rentetan. Tapi yang jelas, Bang, di kita ini kan Liberica dan Robustanya bertahan dari dulu sampai sekarang. Ya, masih bagus lah untuk. Di Dendang itu agak ada kelekak yang kopinya banyak benar. Cuman tidak dimanfaatkan. Nggak dirawat. Nggak dipakai. Terakhir kali aja yang kopi Uma itu yang di Dendang, aku SMP Uma ngolah kopinya. Waktu Ki Jemaro itu Aki Gaga gitu. Nah, kemudian kalau kesini-sininya, Bang, orang kita ini salah satunya banyak orang yang dari sisi edukasinya, ibaratnya ada yang nggak tahu di belakang rumah dia itu batang kopi gitu. Ya, kadang-kadang kita pergi ke hutan itu banyak banget Ya. kadang-kadang pohon kopi. Jadi dari sisi itunya, dari sisi edukasi cara pengolahannya, kadang mereka, makanya ketika kami terjun, ya sudahlah, karena aku prihatin gitu kan ya, karena aku lahir di kelekak kopi, harus ibaratnya mengangkat marwah kopi kita nih kan, kopi Belitung kita. Ya karena kita harus jujur, Bang. Ya. Kita harus jujur, Bang. Di Manggar ini aja berdasarkan informasi kita pernah ada data gitu kan ya di koran. Di Manggar aja nih. Ya. Berapa produsen kopi itu dalam sebulan kita menghabiskan 800 sampai 1 ton, Bang. Biji kopi. Ya, biji kopi. Ya, setuju. Jangan-jangan Abang dulu yang salah satu surveyornya. Tapi kan kita tahu bahwa itu adalah sedihnya bukan dari luar. Dari luar ya. daerah, bukan luar Pulau Belitung lah ya maksudnya. Ya, dari luar daerah. Oke. Bisa menjanjikan nggak sih? Apa sih kekurangan kalau kita bikin produksi kopi, perkebunan kopi, sorry. Siap. Di sini? Kalau di sini misalnya sekarang nih kita nak ngembangun perkebunan kopi yang kayak di Lampung, kayak di mana gitu, dalam satu hamparan dengan SOP yang kayak tertulis oleh peneliti-peneliti gitu kan ya. Itu enggak mungkin, Bang. Satu, lahan kita lah sempit, Bang. Kedua, ibaratnya kita rebutan dengan sawit, dengan dengan tambang. Nah, tapi itu ada secerca harapan, Bang, kalau untuk mengembangkan kopi. Kita di sini, aku bisa ngulunan, ngajak gitu. Kebun kopi di sini tumbuh di sela sawit, di sela karet, di sela sahang, di sela kelapa gitu kan ya. Artinya ke depan kita bisa meningkatkan produksi kopi yang punya kita sendiri gitu ya. Kopi original Belitung lah. Kopi jadi tanaman kita. Jangan sebut kopi Manggar tapi malah aslinya produk kopi dari luar. Kan sedihnya seperti itu gitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan juga, Bang, karena ikon 1001 warung kopi
ya kita tetap harus bangga meskipun ya ibaratnya kita punya masa lalu lah dengan populasi Kurang cepat kopi jaya ya, kejayaan. Ya. Ki, Ikam nih banyak kepandaian. Seni bisa, ini bisa, terus usaha juga Ikam lumayan. Ngapa? Kenapa jadi milih jadi PNS aparatur sipil? Apa ya? Kenapa nggak wirausaha aja gitu? Kan lebih mudah gitu fokus Siap. mengembangkan ini ya. Dulu kan karena ketika jiwa muda itu kan ibaratnya kadang-kadang kita nggak tahu nih bang. Kita punya tujuan hidup, kita punya cita-cita gitu kan ya. Tapi manakala kita adalah orang muda yang tidak ada pendamping, maksudnya orang yang mengayomi ya, orang tua yang ibaratnya yang mengarahkan, yang menasihati gitu kan. Nah kita kan galau nih, kan sanggup ke hidup ibaratnya. Nah tapi salah satunya juga karena aku dipaksa balik dulu dari Bogor. Karena waktu itu adik nak kuliah gitu kan ya, niat untuk melanjutkan kuliahnya pupus, ya sudah, kau balik dulu lah. Ini mumpung ada tes CPNS. Jadi Oke, karena nasib balik. juga. Iya, karena nasib. Ini ya. Gitulah. Tapi kok cita-cita sih pengen jadi entrepreneur ya, jadi pengusaha gitu ya. Kalau cita-cita apa ya? Ya atau jadi seniman jangan-jangan. Kalau seniman, tapi bang ada salah satu nih, apa namanya? Yaitu kita jangan jangan nak mendahului nasib, ibaratnya jangan nak kalah oleh nasib. Ya. Jangan nak Jangan menyerah. ya jangan menyerah ketika kita punya impian. Jangan bunuh impian itu gitu. Itu filosofi hidup Ikam atau? Ya, buktinya ibaratnya aku yang dari kecil punya cita-cita nak ke IPB, aku juga hobi berkesenian, bisa aku dapatkan di satu tempat yang sama di IPB itu kan. Oh ya. Hobi dapat, ini Yes, dapat ya. Karena ada satu kalimat dari Rene Suhardono Kanoneo dalam bukunya. Siapa itu? Seseorang lah. Oh, seseorang. Tapi Jadi- bukan ini ya, bukan Itu orang beneran gitu ya. Abang baca aja. Oh ya. Itu your job is not your career. Pekerjaan aku sebagai PNS, Ya. tapi aku punya karir lain di luar. Dan kedua-duanya bisa beriringan gitu. Double berarti pendapat Ikam ya. Double kayak. Oke. Terus tadi itu apa lagi yang bikin Ikam mungkin menjalani hidup ini ada filosofi khusus atau gimana gitu misalnya? Tidak ada sih yang jelas. Karena hidup susah itu bang, mengajarkan kita untuk bersyukur sebetulnya, ya kan? Ya karena, tapi yang juga aku teringat dengan kalimat uma aku gitu, ketika adik aku nangis, nak kuliah juga kan. Nah, adik aku nangis nak kuliah, kemudian uma aku bercakap, usah nangis jang, pandailah Tuhan kini kuncu-kuncu ngantarek kau duit kata untuk kuliah. Nah dari kalimat itu bang, kemana-mana ibaratnya dikomparasikan, karena aku ngerasa dalam hidup ini ketika menemukan kesusahan dan kita pasrah, itu Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya, tangan-tangannya melalui orang-orang baik yang nolong kita. Nah, makanya kita perlu berkawan, perlu berkomunitas, jaringan lah ibaratnya. Ya. Berkawan. Pintar apa komunikasi yang baik? Apanya? Menurut Ikam yang penting. Yang penting itu komunikasi yang baik bang. Ya. Pintar tapi tidak pandai berkomunikasi, yang muat orang sakit hati buat apa gitu. Gitu ya. Yang penting punya kawan di mana-mana, punya duit, enak nak belanja ya. Oke. Kembali lagi mungkin ke kopi tadi. Siap. Kalau Apa itu? kopi kita nih kalau untuk ke depan yang kira-kira bisa untuk dikembangkan, yang punya nilai ekonomis untuk masyarakat Belitung Timur lah, terutama macam aku nih. Aku rasa aku nak ngembangkan, nak nyubu-nyubu juga bertanam kopi. Kira-kira kopi jenis apa yang bagus dengan anak sini nih? Siap. Kalau kalau aku sebagai pengusaha kopi dan
apa ibaratnya sebagai co-partnernya Ya. dari pengusaha kopi, aku akan menyarankan nanam Liberica. Liberica ya. Terlepas ibaratnya dia nanam Liberica Far Excelsa yang banyak berkembang di Belitung San ini, yang di apa namanya, yang dari Lilangan itu, yang dibawa dari Lampung dulu tahun 2003. Ini apa kopi pesisir ini? Bukan ya? Liberica Liberica. Far Excelsa itu jenis beda jenisnya, rasanya Beda. juga beda. Oh, iya. Aku menyarankan untuk nanam Liberica itu, Liberica Far Excelsa itu, atau Liberica Far Liberica atau kopi bagu tadi yang asli punya kita ini. Karena pertimbangannya satu bang, Liberica ini di Indonesia jarang. Oke. Nah, pasarnya terbuka itu kopi-kopi kekinian misalnya di Jakarta, Jawa Barat, terus Malaysia. Nah, pasarnya terbuka. Berarti ada pasar, maksud begitu aku udah akan bingung lagi loh. Aku nak jual kemana lade Ya. gitu orang yang ini ya. Di samping itu harga juga lebih bagus bang, lebih bagus. Nah, kalau Robusta sebetulnya lah beberapa tahun yang lalu ya, ada orang yang sangat berjasa yang mempopulerkan kembali kopi di kita nih, untuk misalnya untuk petani tetap semangat lagi nanam. Itu dulu kopi Kater. Oh iya, kopi Ya, Kater. Bang Ir itu. Bang Ir ya. Nah, semenjak beberapa tahun lalu itu kopi kembali menggeliat karena beliau turun ibaratnya, dibeli oleh beliau. Beliau edukasi cara ngolah, Ya. edukasi cara nanam. Nah, pemerintah pun melalui Dinas Pertanian ada program di bidang perkebunan, pengadaan benih kopi, dan sampai sekarang bulan-bulan kemarin pun Pak Bupati kita menyerahkan bantuan kopi, tapi jenis Robusta bang. Oh berarti kedepannya pemerintah juga pengen galakkan masyarakat untuk menanam kopi. Ya, jadi pemerintah kita Belitung Timur ini, Dinas Pertanian juga salah satu concern juga dengan kopi. Tapi tadi itu Robusta, Robusta. Yang banyak beredar itu Robusta Propelegitim yang dari Jember. No kita minum nih? No, kita minum ini Robusta. Oh Robusta. Ya. Itu misalnya kita kan anak bawang nih, anak baru. Ya. Nah, bersaing dengan Robusta lain. Ya. Nggak kan mungkin dong. Oh. Ada Lampung, ya. ada Pagar Alam dan sebagainya. Nah, jadi Lah kalah pamor lah dulu ya. kalah pamor. Oh, tapi tapi itu enggak masalah. Semoga suatu hari nanti kita bisa swasembada kopi, Bang. Ya. Ya Minimal yang dinikmati di warung-warung Ya, kopi di Manggar ini, di Belitung Timur ini, dari kopi-kopi dari Betul. kita lah kan. karena orang Manggar umumnya, orang Belitung ini lidahnya itu adalah Robusta banget. Robusta. Jadi ketika diberi Arabica atau diberi Liberica, beberapa orang akan mengernyitkan mata. Untung dia tidak nyebut, kurang ajar kau nih, masa beri aku kopi basi. Oh. Nah, karena Tesnya asam, rasanya ya asam. kan? Orang kita, orang Belitung ini, orang Belitung Timur ini adalah Robusta banget. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi ke depan berarti sebenarnya ini peluang menjanjikan dan kalaupun masyarakat ingin melakukan penanaman kopi, Ya. walaupun nyoba sehektar 2 hektar, bukan sehektar, berapa batang, Ya. nanti udah bisa ya. Dan Bisa. jelas pasar menjanjikan. Siap. Itu ibaratnya bonus, Bang. Ketika petani sawit nanam kopi di selahnya, itu kopinya tidak gila dirawat, Bang. Tapi ketika musim kopi panen. Petani sahang demikian, petani karet demikian. Jadi bonusnya ngurus sahang dapat kopi. Oke. Dengan apa ya? Kopi tidak bisa dipisahkan sih dari masyarakat Belitung lah umumnya. Karena teringat. Abang ingat enggak? Zaman-zaman kecil dulu, jangan-jangan abang lagi bersunat pakai bubuk kopi obatnya. Ya, untuk ini ya. Benar Obat zaman sunat. zaman itu. Karena mereka mengandung ini ya untuk biar tidak busuk, biar ada ini, betul? Nah, wallahu alam. Tapi yang jelas sebetulnya kami ada sedang riset ya. Kami tuh nak keluarkan buku tentang kopi. Jadi sejarah, budaya dan budidayanya tentang kopi. Kopi Belitung ya, di Belitung nih khusus. Ya, di Belitung. Salah satunya tadi kan yang saat ini sedang dilakukan adalah meriset tentang tanamannya. Nah, di samping tentang budayanya, coba bayangkan warung kopi tertua. Coba di mana? Abang tahu kan? Warung kopi tertua di Belitung Timur di mana coba? Mau abang Di mana? Belitung Timur ya?
Bukan kopi ini ya. Bukan apa Aktet. Oke, kita video nanti kita akan jawab setelah ini. Siap. Nah, jadi mana tadi? Tahu kah? Warung kopi paling tua Bang Belitung Timur nih. Atet. Atet 1949 kan? Ah. Nah, ternyata Bang, setelah kami keliling-keliling nelusuri kopi ini, Di mana, di Manggar apa di Manggar kan apa itu? ternyata di Gantong. Oh. Yang paling tua. Gantong itu pasar Gantong terbakar tahun 1930-an kan? Pernah terbakar kan? Yang lama Pujamas itu, dan Pujamas itu? Ya, yang sana. Terbakar 1930-an. Ya. Kami ketemu dengan kakek-kakek. Zaman itu kata beliau biasa berjual goreng pisang di depan warung kopi itu. Warung kopi Allahu Akbar, lupa aku namanya, tapi di Gantong, Bang. Kurang lebih 1930-an. 1930-an. Warung kopi itu digantung mulai di deretan apa namanya? Deretan rumah Ahok ya. Rumah Pak Ahok itu, kampung Ahok tuh. Nah, kemudian pindah ke sini kan? Nah, dia pindah juga pas pasar Gantong pindah. Arti ya, warung kopi tertua di Bang Belitung Timur ini adalah di Gantong itu. Oh, ngapa tidak di Manggar? Emang di Manggar dulu zaman itu belum ada warung kopi atau gimana? Ada, kalau dari sejarah itu kan orang-orang apa namanya, orang-orang pegawai timah kan memang ngopi. Nah, ada warung kopinya. Tapi yang paling sejauh ini yang kita ini, kalau di Manggar situ kan diklaim 49 kan. Nah, kalau di sana ternyata 30. yang digantong pas pasar Gantong terbakar itu kan lah ada warung kopi ya di Gantong itu. Oh, keren kan? Iya. baru tahu banyak tentang seputar hal tentang kopi itu yang ini, Ki. Banyak Bang. Yang kita lupa. Ngapa dari apa namanya? Ada cerita dari Pak Rihani, Bang. Kita kan banyak mengenal tentang kopi yang kopinya ndak asli nih, ndak murni, campur jagung, campur beras. Ternyata ada kebiasaan di daerah Kampit Pak Rihani dulu zaman bapak belau, ketika kume ndak ada kopi, belau ngaruk beras, Bang, dijadikan kopi. Sengaja beras diaruk dijadikan kopi, atau kerak ditutok diaruk. Aruk itu di sangrai ya, di tumbuk-tumbuk. Ya, diseduh macam kopi. Oh, emang gimana rasanya nih? Nah, penasaran? Aku udah tahu. Udah pernah nyoba? Belum nyoba. Tapi yang jelas tradisi itu ada. Sangrai beras ya? Ya, di daerah Gantong pun, daerah apa itu namanya, juga beliau mengatakan, tapi yang paling nyaman adalah beras lokal. Beras maksudnya beras ungu yang dijadikan, yang diaruk, ditutuk jadikan kopi. Oh, beras ungu itu beras ladang ini, apa namanya, padi ini ya? Ketika biji kopi tidak ada, mereka ngaruh itu. Oh, gitu. Oh, sempat itu. Sempat waktu itu memang susah penyari kopi, jadi sampai segitunya gitu dengan beras. Biasanya yang orang kampungnya, Bang, yang maksudnya kampung. yang pedalaman, yang akses untuk ke kotanya agak jauh gitu kan. Kalau orang Manggar, orang Gantong, orang Kampit kan memang ada jatah dari PT Timah kan. Dapat kopi dan sebagainya. Oh, oke. Ini, Ki. Apa itu? Sekarang Ikam nih kan pengusaha, PNS, juga tokoh budaya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Apa sih, Ki, mungkin kiat-kiat Ikam untuk biar berhasil dalam hidup, atau mungkin ada ini tertentu, Ika? Apa ya kira-kira ya? Yang pasti kiatnya tadi selalu berprasangka positif, Bang. Ya. Selalu berprasangka positif, dan juga kayak tadi, ketika sesuatu itu diambil oleh Tuhan dari Allah ibaratnya, ikhlaskan aja. Beberapa kali aku meneteskan air mata gitu karena kekecewaan, tapi ternyata Allah menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik, Bang. Jadi prasangka ke Allah itu jangan setengah-setengah. Dan bangunlah kawan. Buktinya ketika kita berkawan, contoh dengan komunitas Raja-Teran Belitung, dengan bersatu, diakui di Nusantara. Dibanding ketika sibuk ini, surang. Buatlah komunitas gitu. Ya, berkawan. Cari hobi sama. Ya. Terus tadi, your job is not your career. Jangan mentang-mentang lah kerja di satu tempat
tapi hobinya dilupakan gitu kan. Ditinggalkan karena ngerasa inilah pekerjaan aku gitu kan. Padahal ya your job is not your career kan. Bisa jalan semuanya gitu kan. Dengan cinta. Oh. Pokoknya kalau segala sesuatu yang kita lakukan semua dengan penuh dengan penuh hasrat, dengan penuh cinta tuh hasilnya juga jauh akan lebih baik gitu. Karena kita akan berbahagia, Bang. Makanya bahasa kami galak dengan kawan-kawan, bercangek yuk. Nah, artinya bercangek itu melakukan sesuatu bukan cuman hahaha gitu kan ya. Misalnya ketika kawan-kawan bercangek tiba-tiba jadi bazar, tiba-tiba jual gangan bumbu 3 pakai daun melantangan. Jadi ibaratnya ya itu tadi, happy. Oke. Yang penting kita nikmati kita jalani hidup dengan ekonomi ini ya, Ki ya. Gi ada ke Ikam nih hal selama ini kami hidup tapi mungkin ada yang belum kesampaian sampai cita-cita yang belum kesampaian atau harapan ke depannya? Allahu Akbar. Apa ya? Cita-cita tuh banyak, Bang. Tapi yang jelas yang belum kesampaian loh. Yang belum kesampaian. Yang belum kesampaian apa ya? Aku punya cita-cita nak beli double kabin, Bang, untuk jalan-jalan di kebun kopi. Ya. Bisa nabung dari sekarang, nabung 1 juta tiap bulan ya lumayan. Ya. Tapi berkeinginannya adalah ketika ibaratnya sesuatu itu misalnya kita kopi, kita swasembada, madu, lancar pemasaran masyarakat, sejahtera. Tidak banyak sih, Bang, cita-citanya. Oh, haji, Bang. Oh, haji. Ya, mungkin insyaallah. Itu menunaikan rukun Islam kelima, oke. Kami juga karena ini kami nak ngeri ini kan Ikam. Siap. Ini jadi biar Ikam teringat terus kan kami. Masya Allah. Jadi dari kursi kayu nih untuk Ikam. Jadi biar Ikam begitu Ikam makan begitu ini aku minimal Isa dulu ngelakar kan Bang Oji gitu di kursi kayu ya. Bang Akbar sebenarnya. Ya. Orang kan tahu diri ini. Ya, coba Kak. Ya. Keren ya. Ini. Jadi jangan ada Ikam pakai Ki ya. Pas Ikam ke kebun, pas Ikam meri edukasi penyuluhan ke masyarakat ya. Siap. Ini juga ada juga jadikan karena Ikam anak pengopi. Jadi ini khusus kami beri yang ini. Iya. Jadi begitu Ikam siap, ini minum kopi, Ikam teringat juga kan kursi kayu. Ngelihat Muk ini langsung terkenang dengan Bang Fauzi gitu. Ya, amin. Bisa kelupaan juga. Apa itu? Beritahu tentang kawan ya. Ikam muncul di sini. Jadi biar banyak juga. Oke, siap. Ya. Oke. Yuki, kita minum